selamat siang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas tema hari ini sangat menarik dan juga kayaknya cocok untuk saya deh. Karena tema kita pada hari ini adalah cantik gak harus putih, bijaklah memilih skincare yang aman. Hari ini kita bersama dengan pihak dari BPOM. Beliau merupakan Kepala Balai Besar POM Makassar, Bapak Yosef Dwi Irwan Prakarsa Setiawan SSI APT bersama kita di studio pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak di POM Makassar udah lama? Oke. Baru 3 minggu. Newcomer. Oke. Tapi bergabung di Badan POM sudah 19 tahun. Oke, jadi ini podcast ini juga sebagai salah satu penyambutan kita ya Pak ya. Dan selamat datang di Kota Makassar. Terima kasih pada Tribun Timur sudah memberikan kesempatan kami dari Balai Besar POM Makassar sebagai bagian upaya kita untuk mengedukasi masyarakat tadi dengan tema cantik harus putih. Itu harus bagaimana kita memilih skincare yang aman. Iya, baik. Nah, juga untuk tupoksi ataupun juga kewenangan dari BPOM sendiri, terutama di bagian Kota Makassar sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, jadi mungkin dapat saya sampaikan, Badan POM ini sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM, yang kemudian juga dikuatkan dengan Perbepom nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja dari Badan POM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Tentunya tupoksinya kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan-pengawasan pada sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan kefarmasian, obat dan makanan, kemudian kita melakukan perizinan, fasilitasi perizinan, kemudian kita melakukan kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, seperti hari ini merupakan bagian dari kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran masyarakat tentang pentingnya obat dan makanan yang aman. Kemudian kita ada pengawasan iklan dan juga penandaan sebagai bagian post market, sampling dan pengujian, dan yang terakhir adalah penindakan atau law enforcement seperti itu. Oke, baik. Jadi ternyata ada banyak ruang lingkup yang diawasi gitu ya Pak ya, karena sekarang juga saking berkembangnya nih para pelaku-pelaku kejahatan di bidang mungkin terkait obat dan juga makanan yang itu betul-betul membahayakan masyarakat kita. Nah, untuk dari Badan POM sendiri Pak, kemudian juga ruang lingkup obat dan makanan yang menjadi tupoksi POM itu sendiri seperti apa? Ya, walaupun kita namanya jadi gini Mbak Ilu, walaupun namanya obat dan makanan, tapi dalam konteks obat dan makanan ini ada obat dan produk terapeutik lainnya, kemudian ada obat bahan alam atau dulu kita sebagai obat tradisional ataupun jamu, ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, pangan olahan tentunya, dan termasuk produk tembakau. Ya, jadi biarpun kita namanya obat dan makanan, tapi konteksnya tuh lebih luas lagi. Tadi termasuk komoditi-komoditi yang harus kita kawal dengan baik tentunya bersama-sama dengan stakeholder. Karena tentunya kalau saat kita berbicara masalah obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis. Sebagaimana arahan dari pimpinan kami, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, MPOMed, MD, PhD, beliau selalu menyampaikan bagaimana harus Badan POM itu hadir, memberikan rasa aman dan juga hadir untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Karena sangat besar sekali dan strategis terkait dengan obat dan makanan, menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Dan ini mutlak diperlukan. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi 2030-2040. Kalau asupan kita nih obat makanannya itu tidak aman, tentunya ini bisa menjadi penghalang untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan tentu Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersama-sama dengan stakeholder, termasuk peran penting dari media. Iya, betul sekali. Nah, tadi sudah sempat juga disinggung terkait kosmetik. Nah, ini nih, apalagi di Sulawesi nih Pak, mungkin Bapak meskipun baru 3 minggu di Sulawesi, tapi kabar-kabar terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal di Sulawesi itu pokoknya udah satu Indonesia udah tahu gitu. Ada banyak owner-owneran yang jadi owner boleh tapi harus aman gitu ya Pak ya. Nah, seperti apa mungkin Pak dalam melihat maraknya peredaran kosmetik yang dengan klaim yang mungkin overklaim, kemudian juga ada bahan-bahan yang berbahaya seperti haki dan lain sebagainya?
Ya, jadi gini Mbak Ilo, sebenarnya kami dari Badan POM dan juga arahan dari pimpinan, bahkan Bapak Presiden juga menyampaikan bagaimana kita bisa menumbuhkan iklim investasi yang baik, ya, tentunya akan menggerakkan ekonomi. Tapi tentunya bahwa pelaku usaha juga harus sadar bagaimana bahwa mereka itu punya kewajiban untuk memproduksi produk yang aman, yang bermutu sesuai dengan regulasi yang ada. Dan memang secara tren, kalau saya melihat di Sulawesi Selatan ini, berdasarkan hasil pengawasan, ya, kita ada kegiatan pengawasan dan pembinaan, ada lagi yang law enforcement, penindakan untuk penegakan hukum. Jadi kalau berdasarkan hasil pengawasan itu memang trennya, temuannya, contohnya sampai dengan September 2025, itu kita sudah menemukan hampir lebih 26.000 pieces kosmetik ilegal. Ya, artinya entah itu tanpa izin edar, ataupun mengandung bahan berbahaya, ataukah hindari dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Itu nilainya sekitar 1,2 miliar. Ya. Kemudian berdasarkan hasil penindakan, 6 perkara dari yang 7 perkara yang kita tangani itu adalah kosmetik. Nah, kosmetik artinya apa? Bahwa 85% ini memang kecenderungan tingkat pelanggaran terkait dengan kosmetik tinggi di Sulawesi Selatan. Tapi ini juga sebenarnya sejalan juga, linear juga dengan secara nasional. Secara nasional ini memang juga kosmetik menempati posisi yang tertinggi juga. Bahkan di Badan POM sendiri yang terdaftar, paling banyak terdaftar yaitu juga kosmetik, hampir 50%. Pertumbuhan ekonomi pun juga pertumbuhan secara industrinya ini juga kosmetik memang sangat tinggi, bahkan mencapai hampir angka di angka 200 triliun pergerakan ekonomi ya terkait dengan komoditi kosmetik. Nah, sayangnya bahwa hal yang positif ini tentunya kan harusnya diikuti dengan komitmen bagaimana memproduksi ataupun mendistribusikan produknya sesuai dengan ketentuan. Oke, silakan kosmetik, skincare tentunya harus yang tidak menggunakan bahan berbahaya. Masalahnya tentunya kan ditambahkan bahan berbahaya. Salah satunya sesuai dengan tema kali ini. Kenapa? Karena bahwa persepsi cantik itu adalah putih. Padahal sebenarnya harus kita rubah. Nah, literasi ini harus kita rubah bersama-sama. Berubah mindset kita bahwa apapun warna kulit kita, yang penting sehat. Jadi cantik itu nggak harus putih. Yang penting adalah kulit kita adalah sehat. Ini mindset yang sama-sama kita rubah agar jangan sampai nih dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal, ya, karena mereka kan melihat ada celah ini bahwa banyak sekali permintaan, ini banyak request gitu. Bener, request yang ingin bahwa apalagi kalau bisa klaimnya 3 hari putih. 3 hari putih ya. Itu harus waspada. Badan POM tentunya pemerintah ini tidak akan pernah memberikan persetujuan promosi yang berlebihan. Jadi promosi boleh ya sebagai bagian upaya untuk bagaimana meningkatkan penjualan, tapi tentunya harus objektif. Tidak boleh berlebihan atau bahkan cenderung menyesatkan. Putih dalam 3 hari tidak ada seperti itu. Klaim seperti itu kita ada pengawasan iklan dan itu pasti tidak akan disetujui oleh Badan POM. Ya. Artinya silakan mempromosikan produk dengan cara yang bijak tentunya dan tentunya silakan juga membuka usaha, berinvestasi terkait dengan produk-produk kecantikan, tapi tentunya harus patuh ya karena tentunya setiap ada pelanggaran itu tentu akan ada regulasi dan ada sanksi yang harus menjadi konsekuensinya apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi, wah, banyak ya. September kemarin ada 26.000 pieces ya, Pak ya? Itu yang pengawasan. Itu yang pengawasan. 26.000 dengan nilai 1,3 miliar. Satu lagi yang penindakan. Penindakan kami sampai dengan Oktober ini kami sudah menangani 7 perkara tadi ya saya sampaikan. Di mana 6-nya adalah merupakan kosmetik, itu nilainya sekitar hampir 3 miliar, 2,9 miliar sekian lah. Artinya selain dari sisi kesehatan, ini kan produk-produk dari luar juga, ada dari luar. Dari sisi pajak, mereka artinya juga bisa merugikan negara, karena mereka masuk tanpa membayar pajak. Sementara kan produknya produk yang ilegal. Seharusnya kalau produk, karena persyaratannya bahwa setiap produk yang diproduksi ataupun yang dimasukkan ke wilayah Indonesia juga harus memenuhi aspek mutu, persyaratan mutu dan keamanan. Tidak boleh dia kalau udah ada izin edarnya, tentunya kan belum ada evaluasi nih terkait dengan mutu keamanannya. Dan tentunya konsumen saya sampaikan di sini konsumen jangan mencoba-coba gitu kan ya. Apabila tidak ada izin edarnya, sudahlah, tidak usah digunakan. Apapun klaimnya itu, apalagi klaim yang berlebihan. Dengan sekarang malah ada yang sampai klaim aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Itu hati-hati. Kan bahaya. Ya, bahaya. Karena jangan dianggap enteng atau dianggap ringan kandungan merkuri, hidrokinon, retinoat dalam sediaan kosmetik itu bisa masuk dalam aliran darah kita. Itu bisa masuk melalui plasenta ke janin bisa teratogenik atau cacat janin. Jadi saat suatu sediaan itu mengklaim bahwa dia itu aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, itu harus melalui suatu uji klinik yang ketat dan itu di bawah pengawasan BPOM juga. Ya, jadi artinya tidak boleh sembarangan menyampaikan, termasuk 1000% ada yang 1000% halal. Nah, itu juga ini tidak boleh juga. Halal itu juga ada persyaratan juga di BPJPH. Tapi di kami kan terkait dengan
keamanan dan mutunya di Badan POM seperti itu. Iya, Mbak Ila. betul sekali. Jadi ternyata tadi bahkan 6 dari 7 loh. Waduh, luar biasa ini 85%. 85% Hampir lebih. 90%. Waduh, luar biasa. Jadi agak berat juga ya makin hari tugasnya Badan POM ini. Asalkan dapat dukungan dari media. Wah, ini makanya Iya, peran penting iya, media iya. sangat penting. Dan juga sekali lagi, saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan semua di OPD bahkan juga di teman media bahwa BPOM ini bukan Superman. Ya, kita bukan Superman. Superman yang ada di DC Comics. Tapi kita adalah butuh super team. Ya, tadi sekarang kita membangun pentahelix system mulai dari pemerintah, kementerian lembaga, kemudian pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan terhadap media. Media, betul. Kita ini kalau bisa bersinergi, saya yakin ya tentunya butuh proses, tapi bahwa harapannya ke depannya tidak ada lagi terdengar Sulawesi Selatan ini skincare-nya mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini kan juga bisa merusak citra juga kan. Betul. Saya justru mendorong produk-produk lokal, ini kan ada nama bedak lotong itu kan. Nah itu kan bagus itu kan suatu produk yang local wisdom dan ini kita sudah juga ada yang sudah punya izin edar. Iya, betul. Nah ini yang justru mari kita angkat produk-produk lokal, produk modern kita tidak tertutup pada modernisasi, tapi tentunya jangan sampai menambahkan bahan-bahan berbahaya yang nanti akan merugikan pada konsumen. Seperti itu. Iya, baik. Nah, mungkin Pak, kalau terkait kosmetik nih ya, karena ada juga sekarang banyak produk-produk itu yang klaimnya untuk memutihkan, pokoknya untuk kesehatan kulit itu diminum. Apakah itu juga masuk dalam kosmetik? Oke, baik Mbak Ilo. Ini perlu saya pertegas juga ya. Kita kembali pada definisi kosmetik. Apa itu kosmetik? Kosmetik merupakan sediaan atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh kita, pada epidermis, pada kulit kita, pada rambut, pada gigi, ya, kemudian kulit, pada kuku, ya, mukosa mulut, dan digunakan untuk memperbaiki penampilan, mewangikan, memperbaiki bau badan, dan digunakan untuk membeli dalam kondisi yang sehat. Jadi bukan dalam kondisi sakit. Jadi kosmetik bukan obat dan tidak boleh hanya diminum. Kalau minum ya bisa masuk entah itu obat atau suplemen kesehatan, ya, atau obat tradisional. Tapi kalau kosmetik tidak boleh namanya diminum. Memang saat ini kan ada juga itu yang sedang tren juga. Ini kadang-kala kita ini terlalu FOMO mungkin ya. Ada beberapa produk yang glutathione atau apa yang diminum itu kan ya, yang dengan klaim bisa untuk mengencangkan kulit lah apa itu kan. Nah itu tidak masuk dalam kategori kosmetik, ya, dan harus yang seperti itu pun suplemen kesehatan harus ada izin BPOM-nya. Ya, jadi kalau tadi diminum sudah jelas tidak masuk dalam kategori kosmetik, apalagi yang ada disuntik putih. Itu dulu saya memang di sini belum menemukan ya, artinya. Tapi bahwa beberapa waktu lalu juga sempat ada yang disuntikan kosmetik pemutih klaimnya itu kan, itu tidak boleh, tidak masuk dalam kategori kosmetik karena hanya digunakan kalau kosmetik sekali lagi pada bagian luar tubuh kita, pada mukosa mulut ya, organ genital perempuan bagian luar seperti itu, tidak masuk yang harus disuntikan. Karena disuntikan itu masuk kategori obat, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan perizinannya, termasuk sarannya harus legal. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang diminum juga, kalau yang sekarang lagi tren nih Pak, seperti kolagen drink. Nah, itu maksudnya kan? tadi. Iya, itu. Ya. Kolagen tadi sama bilang. Betul. Kolagen drink ini kan klaimnya diminum bisa memutihkan kulit dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah diteliti lebih banyak kandungan gulanya. Bukan putih, dapatnya diabetes nanti. Betul sekali. Nah, jadi ternyata tidak masuk kosmetik. Tidak masuk kosmetik, tapi pun juga ketika teman-teman ingin mencoba mengkonsumsi, lihat apakah ada izinnya. Betul. Kemudian apakah aman, jangan sampai di awal-awal putih nanti akhir-akhirnya stretch mark gitu Pak. Nah mungkin ini kasus-kasus juga yang banyak ditemukan begitu Pak. Nah ketika orang-orang ini terobsesi untuk menjadi putih, malah setelah itu ada dampak yang dihasilkan pada kulitnya, misal seperti tadi stretch mark, kemudian ada bintik-bintik kemerahan. Mungkin sejauh ini bagaimana kandungan-kandungan seperti hidrokinon, kemudian juga merkuri dan lain sebagainya itu menyebabkan kerusakan pada kulit? Ya, yang pertama mungkin perlu saya luruskan juga Mbak, perlu saya sampaikan di sini bahwa BPOM itu tidak pernah menyetujui klaim kosmetik memutihkan. Yang ada itu adalah menyamarkan noda, membantu menyamarkan noda. Ya, jadi kalau putih itu susah gitu kan, harusnya kan kita bersyukur kalau kita sudah coklat masa mau jadi putih kan susah itu kan. Cuma terkadang ini kan kita juga sebelum saya menjawab tadi Mbak, sekarang ini kan teknologi promosi ini kan menggunakan namanya TikTok, saya aja pernah mencoba tuh pakai TikTok, saya juga punya TikTok. Kaget Mbak. Ya Pak ya? Iya, langsung jadi kayak artis Korea gitu aja kan. Tentunya ini yang harus juga masyarakat konsumen juga bijak melihat itu ya. Artinya bahwa bukan karena produknya, tapi karena kecanggihan teknologi di sana. Jadi jangan mudah tergiur, terprovokasi pada iklan. Nah, kembali pada tadi yang pertanyaan terkait apa?
kandungan ya betul. Jadi kalau merkuri, hidrogen tentunya itu memang bahan yang dilarang. Emang tidak boleh ada. Ya karena dampaknya tadi bisa menimbulkan reaksi. Ini memang sifatnya individu. Mulai dari yang sifatnya menimbulkan reaksi bengkak, kemerahan, gatal. Ya lama-lama nanti bisa sering kita lihat ibu-ibu wajahnya merah gitu. Ya, kayak kepiting rebus. Betul. Itu salah satu dampak penggunaan merkuri ataupun hidrokinon. Pertama dia akan terjadi peeling, pengelupasan kulit, merah. Tapi lama-lama dia bisa jadi ada bintik-bintik hitam, black itu nanti kan. Lama-lama itu menyebar ke seluruhnya dan bisa kanker kulit. Jadi jangan sampai kita mempertaruhkan, ya mungkin kita ingin menyenangkan suami kita, mungkin seperti itu ya, membeli suatu produk kosmetik udah mana mahal gitu kan, ternyata ada BPOM-nya karena tergoda bujuk promosi bahwa bisa memutihkan dalam waktu instan, dibeli ternyata rusak kan. Suaminya juga kecewa juga jadinya kan. Ternyata yang promosi pakai filter. Iya itu. Atau justru pakai produk lain yang mungkin bukan produk itu gitu kan. Atau dia mungkin suntik putih terus mengedarkan produknya yang klaimnya ini yang buat saya putih, ternyata ada permainan di belakang gitu. Nah, terkait juga tadi kosmetik mungkin kita perlu untuk meng-highlight ataupun juga memberikan pencerahan gitu. Perbedaan antara kosmetik dengan skincare. Nah, ini kan namanya care gitu. Harusnya care dengan kondisi kesehatan dong, bukan dengan warna kulit. Jadi gini Mbak Ilo dan mungkin Tribuners dimanapun berada ya. Artinya sebenarnya skincare merupakan bagian dari kosmetik. Iya, jadi jangan dibedakan, oh ini kosmetik, oh ini skincare. Sebenarnya skincare itu merupakan bagian dari kosmetik karena skincare, skin kulit, care perawatan untuk perawatan pemeliharaan kulit dalam kondisi sehat. Ingat sekali lagi kosmetik itu bukan obat. Ya, bukan obat dan hanya digunakan pada bagian luar tubuh kita. Nah, artinya kalau skincare merupakan bagian dari kosmetik, tentunya dia harus patuh pada regulasi yang ada. Ya, tentunya pastikan juga sudah memiliki izin edar BPOM atau yang namanya kita kenal sebagai notifikasi gitu. Dan tentunya ya jangan sampai mudah kita terbujuk untuk membeli produk hanya karena promosi-promosi yang berlebihan, menawarkan efek putih secara instan itu. Sudah artinya dari sisi promosi pun sudah tidak boleh ya terkait dengan memberikan promosi yang berlebihan yang bahkan cenderung menyesatkan seperti itu. Oke, baik. Jadi dari namanya aja skincare ini care gitu, bukan gimana ya? Bukan artinya merubah warna kulit gitu, merubah kodrat kita dari sang pencipta. Memang kalau kosmetik itu bisa untuk menutupi. Berarti kita lihat sekarang kan banyak tuh di YouTube tuh seorang yang wajah bagaimana bisa dandannya bisa berubah. Tapi saat dia dihapus kosmetiknya, ya kembalilah kepada kodratnya kan seperti itu ya. Pada takdirnya seperti itu kan. Artinya bahwa kuncinya sebenarnya kita syukuri dan kita jaga dan kita syukuri apa yang sudah menjadi berkah dari Tuhan seperti itu gitu kan. Oke, baik. Jadi ya kalau Anda membeli skincare begitu tujuannya adalah untuk menyehatkan, melindungi gitu ya, bukan untuk sekali lagi memutihkan. Karena BPOM sendiri tidak ada klaim yang membuat ataupun juga melindungi produk-produk itu yang klaimnya memutihkan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini kita mau angkat sebuah kasus dulu ya Pak ya, karena ini tolong ini ya yang owner-owner yang mungkin secara pribadi pernah menawarkan ke saya karena melihat kulit saya ini gelap gitu, dia menawarkan pakai ini aja Mbak. Ini aman kok. Terus saya tanya, udah BPOM belum? Lagi pengurusan, tapi aman kok Mbak, ini aman kok. Ini pokoknya saya jamin aman dan gini-gini. Saya katakan nggak mau kalau belum ada BPOM-nya. Oh ya masih lagi diurus ini Mbak, pokoknya aman. Nah itu kalau ada yang klaim seperti itu Pak, apakah sudah aman betul? Ya, artinya yang dilakukan Mbak Ilu sudah tepat gitu kan. Artinya suatu produk jangan sampai kita gunakan apabila belum memiliki izin dari Badan POM. Karena tadi saya sampaikan, suatu produk yang belum ada izin dari Badan POM itu belum dilakukan evaluasi mutu dan keamanan. Artinya bisa ada risiko-risiko atau dampak kesehatan di sana. Ya tentunya kita sebagai user itu kan bisa ya risiko ditanggung penumpang saat kita memilih suatu produk tidak punya izin edar, tentunya ya bisa berdampak pada gangguan pada kesehatan gitu kan. Dan yang terpenting para owner-owner, para pelaku usaha ini silahkan membuka usaha ini suatu hal yang bagus dan positif, bisa membuka lapangan pekerjaan, tapi tentunya harus patuh pada aturan. Karena kalau enggak dan melanggar ketentuan, ini diatur juga di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Pasal 435 Junto 138 Ayat 2. Ya. Barang siapa, setiap pelaku usaha memproduksi ataupun mengedar sekian farmasi, dalam hal ini mau obat tradisional, atau obat malam, kosmetik, suplemen,
yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan itu bisa dikenakan sanksi pidana paling lama penjara 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Saat melanggar, pikirkan dulu konsekuensinya. Ya, artinya jangan hanya tergiur pada keuntungannya, marginnya saja, tapi tentunya ya kita ini sebenarnya kan bekerja berusaha kan bagian dari ibadah gitu kan. Jangan hanya memikirkan duniawinya saja lah gitu kan. Tapi bagaimana saat bahwa produk itu memang memberikan kebermanfaatan dan aman sesuai ketentuan, tentunya ya akan barokah juga kan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi Tribuners tolong didengarkan ya. Kalau memang belum ada izin secara resmi, nomor BPOM-nya tidak tertera dengan jelas ataupun sudah ada nomornya tapi ketika dicari tidak muncul produknya ya, Pak. Betul. Ya. Itu patut hati-hati. Meskipun ownernya bilang aman ini produknya, Mbak. Saya lagi urus BPOM-nya. Kalau belum terbit jangan dibeli. Betul sekali. Dan tadi untuk mengecek kita juga BPOM punya namanya inovasi BPOM Mobile. Itu sangat penting sekali. Jadi Tribuners dimanapun berada, jangan lupa download BPOM Mobile. Kalau yang HP-nya Android di Play Store, kalau yang di HP-nya Apple di iOS gitu kan ya. Jadi sangat mudah sekali dan sangat memberikan kebermanfaatan. Ya, jadi banyak manfaat kita bisa cek izin edarnya, legalitasnya. Ya, kita bisa nanti scan QR code-nya. Jadi sekarang ini di dalam produk ini ada QR code, tinggal kita scan akan muncul informasinya. Bisa juga sebagai media pelaporan. Nah, kemudian juga bisa sebagai media kita juga membaca berita-berita aktual terkait dengan kegiatan BPOM. Dan juga bisa untuk melaporkan juga untuk pengawasan, misalnya ada iklan yang itu bisa dilaporkan juga di situ. Termasuk untuk UMKM di sana ada eBTP. Jadi untuk pengecekan penggunaan BTP secara online. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa download BPOM Mobile. Iya, betul. Sangat bermanfaat. Karena itu selain juga untuk kosmetik, bisa juga ketika kita beli makanan betul, atau lain sebagainya. Bukan hanya untuk kosmetik, gitu ya. untuk obat bahan alam, suplemen, kosmetik, makanan itu bisa digunakan. Makanya ini salah satu adalah kita tagline-nya kalau terkait dengan BPOM Mobile, informasi obat dan makanan dalam genggaman. Ya, karena siapa lagi yang memproteksi diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Benteng akhirnya kita sebagai konsumen gitu kan. Iya, oke. Baik, nah mungkin sebelum terlewat nih Pak, tadi kita juga sempat sudah membahas terkait yang aman untuk bumil dan busui. Nah, selain itu Pak, juga ada yang perlu kita highlight adalah orang yang sedang promil. Nah, ini orang yang sedang promil, banyak kasus di sekitar saya yang saya temukan ternyata setelah periksa ke dokter yang bermasalah adalah bukan dari kesuburan reproduksi dari suami dan istri, tapi karena mereka menggunakan produk kosmetik yang tidak aman, akhirnya berpengaruh tidak bisa hamil. Apakah memang itu ada Pak di kosmetik? Oke, jadi tentunya ini harus bisa dijelaskan secara ilmiah gitu kan ya. Ada penelitian yang mendalam terkait dengan program hamil. Kalau secara untuk ibu hamil menyusui itu memang jelas, itu bisa ada resiko terkait paparan bahan berbahaya kepada anak ya melalui melalui plasenta ataupun kalau sudah menyusui yang melalui kelenjar susunya seperti itu kan ya. Nah, tapi apakah terkait program hamil? Bisa saja. Karena namanya bahan berbahaya kan bisa juga mungkin diserap dalam aliran darah kita, kemudian bisa mempengaruhi secara kinerja dari organ-organ vital gitu kan yang mungkin berkaitan juga dengan proses reproduksi. Artinya semua itu bisa dimungkinkan. Makanya tentunya sebelum misalnya dalam saat yang program hamil bisa dikonsultasikan ke dokter gitu kan ya. Saya menggunakan kosmetik apa yang mana? Nanti dokter sebagai orang yang memang expert terkait dengan untuk program promilnya itu dan juga obat-obatannya itu nanti akan memberikan advice yang lebih tepat. Tapi bahwa apakah dimungkinkan? Segala sesuatunya mungkin apabila memang kandungan adalah kandungan bahan-bahan yang dilarang. Merkuri, hidrokinon, kemudian asam retinat, rodamin itu kan merupakan bahan-bahan yang dilarang timbal gitu kan, bisa berisiko pada kesehatan. Itu dari sisi bahan berbahaya. Belum lagi kalau misalnya ternyata buat sendiri kan ada juga beberapa yang kita temukan produksi tanpa memenuhi aspek cara berkosmetik yang baik. Betul. Pakai baskom. Baskom ini mikrobanya gimana ini? Gimana di kulit loh gitu kan. Nah, ini yang perlu juga. Itu tadi kan dari sisi bahan berbahaya. Nah, kita Badan POM tentunya adalah bagaimana memastikan mengawal produk itu betul-betul memenuhi aspek mutu dan keamanan. Baik dari cemaran fisik, cemaran kimia, termasuk tadi logam-logam berat ataupun bahan kimia yang dilarang, termasuk cemaran mikrobanya. Jadi tidak boleh sembarangan orang ini dengan seenak aja mungkin dan membuat produksi itu kan campur sana sini kasih pot kemudian dikemas dalam bentuk buat kue ya Pak. Betul. Dan ini yang mirisnya lagi adalah dia kemudian dibuat sistem paket cantik sekali, kemudian cari endorse influencer. Nah, hati-hati untuk influencer tentunya saat memasarkan di endorse itu bisa kena juga ini ya. Jangan mudah menerima endorse begitu saja. Pastikan tentunya produknya sudah
memiliki izin edar. Karena kalau enggak bisa kena pasal penyertaan. Jadi kita di KUHP itu ada yang pasal 55, ikut serta. Nah, mempromosikan kan? Betul, iya. Jadi kita tidak melarang karena saat ini teknologi digital promosi memang secara online gitu kan. Tapi pastikan tentunya bagaimana legalitas dari produk tersebut agar jangan sampai nanti kalau bermasalah, nah kena juga jadinya seperti itu. Iya, karena kan sekarang banyak influencer itu yang penting ada invoice endorse-nya ya. Betul sekali. Masalah ini mau aman atau enggak, dia cuma ngikut skrip aja dari para penjual. Harusnya gitu. justru influencer ini memiliki memiliki kesadaran karena dia adalah sebagai influencer, public figure yang dia bisa memberikan impact kepada masyarakat. Dia harus juga turut mengikuti program pemerintah gitu kan, mendukung program pemerintah bagaimana mempromosikan produk yang aman dan bermutu. Salah satunya untuk kosmetik yang sudah ber-BPOM. Iya, namanya aja influence gitu influence, ya. Harus menyebarkan good influence, betul, bukan bad influence. Bener sekali Mbak Ilo, itu yang terpenting. Jangan sampai kan dia punya pengaruh tapi malah ternyata negatif vibe yang diberikan gitu kan. Kasihan juga followernya nanti. Iya, betul sekali. Nah, yang menjadi kasus juga Pak terkait kosmetik yang berbahaya, ini biasa dalam, tadi kita sudah bahas terkait satu paket. Nah, di satu paket itu ada satu produk yang udah BPOM, diselipkanlah paket-paket yang lain yang belum BPOM. Itu gimana Pak penanganannya? Sama aja, nggak boleh namanya hal baik dicampur hal buruk, rusak jadinya. Dan jadi istilah peribahasa kan akibat nilai setitik rusak susu sebelang. Sama juga, kalau suatu produk ini satu paket 4-nya sudah BPOM, ada satu yang enggak, tetap enggak boleh. Iya. Artinya bahwa saat kan ini ada namanya kewajiban pelaku usaha bagaimana dia harus memastikan produk yang dihasilkan itu adalah aspek untuk keamanan. Ya, jadi jangan sampai dia mencampur-campurkan antara yang legal dengan yang ilegal. Itu tentunya tidak boleh. Baik secara, ya tentunya kalau sisi regulasi ya bisa kena juga gitu kan. Karena namanya ya sudah tidak memenuhi aspek untuk keamanan, apalagi saat diuji belum ber-BPOM dan ternyata mengandung bahan-bahan ya seperti tadi, merkuri seperti itu. Ya memang tidak bisa kita lakukan, pasti kalau kita lakukan, pertama kita sebenarnya kalau untuk penindakan itu ultimum remedium. Artinya apa? Badan POM itu adalah mengedepankan aspek pembinaan dan pendampingan. Tapi saat bahwa upaya-upaya pemberian sanksi administratif tidak diindahkan pelaku usaha, tentunya kita harus melindungi masyarakat. Karena masyarakat yang paling penting gitu kan ya. Harus kita lindungi dan kita berikan sanksi penjeraan. Dengan penjeraan tadi pasal 435 ya, Undang-Undang Kesehatan dengan sanksi yang 12 miliar dan 5 tahun, harapannya bisa menjerakan, memberikan efek gentar pada para pelaku kejahatan, seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan coba-coba mengelabui gitu ya Pak ya, karena kan ini Sepadan itu 84 pasti akan kena juga. Betul sekali. Karena pemerintah tadi, sebagaimana saya sampaikan, Prof. Taruna sudah menyampaikan kepada kami nih di daerah, kalian ditugaskan sebagai wakil dari BPOM di pusat. Ya, artinya dari BPOM sama perannya, artinya harus bisa memberikan rasa aman, memberikan jaminan keamanan terkait dengan obat dan makanan yang beredar di wilayah masing-masing. Nah inilah yang selalu kami upayakan. Salah satunya melalui kegiatan kemarin operasi penindakan. Salah satu upaya kita. Sebenarnya ada pengawasan, pre dan post market, ada pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir ini senjata pamungkas kita. Ibaratnya kalau saat pelaku usaha ini dikasih tahu tuh tidak mau dengar juga, ya tentunya harus kita berikan penjeraan dengan sanksi pidana, ya seperti law enforcement, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri kan kita lihat banyak juga ya masyarakat yang mungkin mencoba peruntungan di bisnis kosmetik. Nah, pada saat ditemukan kosmetiknya ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya ataupun juga tidak ada izin edarnya, kemudian dia tuh mau berbenah Pak, mau memperbaiki formulasi produknya dan lain sebagainya. Mungkin dari pihak BPOM seperti apa? Oh iya, tentunya kita sangat mengapresiasi ada pelaku usaha, misalnya di awalnya dia tidak benar gitu kan, mungkin bisa jadi karena belum, ya mungkin waktu itu udah tahu harusnya gitu, karena saat dia dia menjadi seorang pelaku usaha itu harus sadar terkait dengan kewajibannya, termasuk di istilah hukum itu ada namanya asas fikti. Saat suatu lembar negara itu masuk sudah diundang-undangkan, siapapun itu wajib tahu tidak tahu wajib tahu. Ya artinya saat dia memilih menjadi seorang pelaku usaha membuat suatu produk, dia harus memastikan bahwa produk itu aman, gitu kan. Tapi ternyata apabila dia mungkin karena tergiur keuntungan, dia kemudian akhirnya diketahui mengandung bahan berbahaya, ya bisa jadi kita musnahkan dulu tahapan pembinaan gitu kan. Kemudian ya kita arahkan karena kita mengedepankan aspek pendampingan dan pembinaan. Jadi tentunya kita sangat mengapresiasi untuk pelaku-pelaku usaha yang mau berubah ke jalan yang lebih baik gitu kan, sesuai dengan regulasi yang ada, dan harapannya ini bisa menjadi memotivasi pelaku usaha lainnya. Karena kan kalau memang masih ada yang nakal, nah ini kan pasti yang baik-baik ini kan tergoda juga, waduh itu kok produknya lebih laris karena ada kandungan bahan berbahayanya. Padahal sebenarnya itu adalah ada resiko kesehatan yang mengancam, ya, tadi kerusakan wajah,
bisa kecacatan pada bisa kerusakan pada kanker kulit, kemudian bahkan kalau ibu hamil itu bisa cacat pada janinnya, banyaklah resiko-resiko yang bisa ditimbulkan. Artinya ya tentunya harus berubah menjadi yang lebih baik. Dan kita siap untuk dampingi ya, dan kita pastikan bahwa produknya juga memiliki lebih daya saing seperti itu. Ya, baik. Nah, selain dari sisi para owner nih, ini juga kita mau selidiki untuk maklonnya sendiri, Pak. Karena katanya ada juga maklon yang nakal gitu, Pak. Gimana? Sebenarnya ini dua sisi ya. Maklon ini sebenarnya juga ada persyaratannya sebenarnya, bahwa dia harus punya sertifikat cara produksi kosmetik yang baik, yang full aspek, baru dia boleh menjadi maklon. Saat ini banyak terjadi inilah kontrak di bawah tangan. Kontrak memang secara itu kan saat ini kita tidak harus punya pabrik, tapi kita bisa memaklunkan ke pabrik yang sudah punya berizin sesuai dengan ketentuannya. Nah, yang banyak kejadian kayak kemarin waktu penarikan 34 produk kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM tapi ditarik. Mungkin masyarakat banyak pertanyaan, loh udah BPOM kok ditarik? Ditarik, iya betul. Inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat, peran dan tanggung jawab tidak bisa semua pemerintah. Di sana ada tanggung jawab juga pelaku usaha. Pelaku usaha itu harus komitmen dan jujur gitu loh. Kalau jangan sampai dia di awalnya dia jujur, patuh, tapi di perjalanannya ditambahkan. Nah ini makanya kita ada pengawasan post market. Jadi tadi saya sampaikan, sepadapannya dia mengelabui petugas, kita se-Indonesia ini banyak gitu kan. Pasti dia akan kena produknya di mana disampling dan diuji. Dan itu kita berikan sanksi yang juga tegas gitu kan. Penghentian sementara kegiatan pabriknya, kemudian pemusnahan produknya, bahkan apabila ada indikasi bisa dilakukan proses hukum. Nah, kembali kepada terkait maklun tadi, silahkan memang bisa bisa melakukan maklun, tapi sebenarnya ada persyaratan dia harus punya sertifikasi CPKB yang full aspek sebenarnya itu kan. Kalau belum tidak boleh dia sebenarnya. Nah, kembali lagi, terkadang memang permintaan dari si pemilik ownernya juga ya berdalil lah. Dia mungkin menyampaikannya saya ingin yang kosmetik efeknya cepat. Nah, kalau cepat kan berarti identiknya apa coba? Kan gitu kan. Tidak ada kan saya sampaikan tidak ada namanya kosmetik itu memutihkan dimanapun tidak ada gitu kan. Yang bisa kan tadi yang misalnya dia merubah secara ini tapi sementara, temporary gitu kan. Karena ada yang misalnya wajahnya seperti apa bisa jadi berubah. Itulah salah satu fungsi kosmetik. Tapi kalau dia sampai bisa merubah dari coklat kemudian menjadi putih, wah itu ya tidak bisa gitu kan, itu harus pakai rekayasa genetik, obat suntik atau apa, dan itu tidak masuk kosmetik seperti itu tuh kan. Artinya kembalilah baik yang pemilik mereknya, yang maklun, yang pemberi maklun atau yang menerima maklun semua harus punya komitmen. Karena ya kalau tidak ya kita sudah ada regulasi di Undang-Undang Kesehatan, dia harus siap dengan segala konsekuensi apabila dia pelaku usaha ini tidak jujur terkait dengan produk mereka seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin kalau dari masyarakat, dari sisi masyarakat begitu Pak, untuk melihat selain juga tadi mungkin kalau ada ibu-ibu yang mungkin tidak tahu cara mengecek, nggak tahu pakai HP misalnya, terus tiba-tiba punya kosmetik, mungkin apa ciri utama sebuah kosmetik ataupun skincare yang artinya ini nih berbahaya? Oke, sebenarnya kalau secara visual itu agak sulit ya Mbak ya. Karena suatu produk dengan kandungan bahan berbahaya itu kan tentunya harus dilakukan uji laboratorium. Itu yang hasilnya valid dan diakui. Kalau secara ini biasanya dia memang kan cenderungnya ada warnanya dia itu agak ada kayak kilap-kilapnya kalau merkuri gitu ya. Kemudian sedikit lebih lengket. Tapi itu juga tidak 100%. Karena tentunya itu harus dilakukan dengan pengujian laboratorium. Yang jelas tentunya kosmetik itu klaim instan. Instan itu yang putih itu kan itu tentunya kita harus wajib curiga seperti itu kan. Dan ya tadi tidak bisa kita secara visual itu 100% bisa kita pastiin ya, tapi tentunya bisa secara uji dan apabila masyarakat itu membutuhkan, itu sebenarnya kita ada layanan di Halo BPOM namanya di 1500533 atau kalau di kami di Balai Besar POM Makassar di 0852 11111 satunya 5 kali 533. Tinggal foto kirimkan. Pasti akan kami respon 7 kali 24 jam. Jadi merupakan salah satu bentuk layanan informasi di pengguna masyarakat. Kalau di BPOM Pusat 1500533, tapi kalau kami di daerah di Balai Besar POM di Makassar bisa datang langsung boleh di Baji Minahasa nomor 2 Makassar, Kota Makassar, atau melalui layanan telepon. Ya, bisa telepon, WA ataupun SMS. Ya, nomor teleponnya itu di 0852 11111 533. Jadi kalau udah bisa misalnya mau pakai BPOM Mobile, udah ngerti caranya, foto saja kirimkan. Kan Pak, kalau HP sekarang rata-rata pasti bisa untuk potret lah ya, dan kirimkan lewat WA. Pasti akan kami respon. Karena kalau secara visual memang cukup sulit sebenarnya ya. Harus kadang-kala yang kita pikir, oh ini merkuri, ternyata enggak gitu kan. Jadi memang yang paling
menguatkan itu adalah dengan hasil uji laboratorium seperti itu. Dan juga kalau untuk kecurigaan mungkin klaim yang cepat ya Pak ya. Benar. Gitu, Nah, artinya klaim yang cepat bahwa bisa memutihkan dalam waktu 3 hari. Nah, ini tidak ada kosmetik itu memutihkan. Sekali lagi ini yang perlu diluruskan. Tidak ada namanya kok memutihkan apa. Terus kadang-kadang testimoni. Pakai chat aja kali. Ya. Kadang-kadang kan ada itu. Iya, Mbak Ilo. yang perbandingannya. Ya, nah, itu tidak boleh juga itu seperti itu. Ya, karena itu cenderungnya menyesatkan jadinya. Ya. Jadi kita nggak tahu kok bisa ini putih sama hitam. Karena coba kalau nanti di rumah ternyata sama, nggak bisa beda gitu kan. Artinya sekali lagi kita mendorong agar bagaimana pelaku usaha ini juga menjadi pelaku usaha yang jujur, yang baik, yang patuh pada regulasi dan punya komitmen adalah ini bentuk bagian juga dari bagaimana kita juga melindungi konsumen seperti itu. Jangan hanya ingin kita memperoleh margin ataupun keuntungan sebesar-besarnya apalagi gitu ya. Gitu. Kalau mau aman sih memang belinya harus di tempat yang terpercaya juga ya. Misalnya Betul. Sekarang kan dalam mall itu ada banyak drugstore dan lain sebagainya yang memang udah tempatnya kosmetik aman, bisa juga konsultasi karena ada apotekernya biasa di sana ya Pak ya. Jadi kita pintar-pintar juga milihnya. Hanya saja kalau kosmetik nggak perlu sampai di apotek. Boleh apotek, drugstore tuh boleh jualan kosmetik. Tapi sebenarnya kalau kosmetik kan beda dengan obat. Kalau obat memang harus pada fasilitas pelayanan farmasian. Tapi kalau kosmetik ini sampai ke toko-toko retail pun boleh. Cuma harus kita lihat lagi bagaimana retailnya, apakah dia sudah terpercaya seperti itu ya. Kemudian bagaimana penyimpanannya, karena hati-hati kalau penyimpanan kosmetiknya ini salah, terutama untuk krim gitu kan, lotion seperti itu, dia penyimpanannya terlalu panas, rusak dia jadinya. Kena sinar matahari langsung mungkin ya Pak ya. Suhu, sebenarnya kena matahari, tapi kalau suhunya kan kayak Makassar nih panas suhunya kan, seperti di Lombok juga panas. Nah itu kan dia akan di labelnya ada tuh persyaratan penyimpanan, simpan pada suhu sejuk. Kalau suhu sejuk artinya pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Saat dia disimpan di atas itu bisa berdampak pada penurunan mutunya. Produknya bisa rusak. Nah kalau rusak kan tidak aman digunakan. Gitu. Oke, baik. Jadi ternyata banyak sekali PR kita juga sebagai masyarakat ya, sembari juga mengawasi begitu. Nah, mungkin Pak tadi di nomor yang Bapak sudah sebutkan, apakah itu juga bisa kita gunakan untuk mungkin melaporkan gitu? Karena kan kalau di media sosial ini biasa kita gemes lihat udah komen malah kita yang diblok gitu. Nah, ini aman nggak Mbak? Kita diblok. Karena BPOM-nya kita yang diblok gitu kan. Itu untuk melaporkan supaya ini artinya tidak kena ke orang-orang terdekat kita, Pak. Seperti apa? Ya, jadi bisa tadi dapat di 0852 11115 kali tadi ya, 533 itu merupakan layanan informasi pengaduan dan dijamin kerahasiaannya. Kalaupun juga bisa DM ke IG kita di bpom.makassar gitu kan ya, itu juga bisa di media-media sosial kita. Dan tentunya kita sangat berterima kasih karena kita membutuhkan laporan-laporan dari masyarakat. Kami memang juga melakukan cyber patrol. Nah, saya juga perlu menyampaikan program dari BPOM juga. Kita ada cyber patrol. Artinya untuk produk-produk yang dijual secara online ini kan memang suatu hal yang tidak terhindarkan saat ini ya. Era digitalisasi, disruptif, pasti orangnya lebih senang pakai online gitu. Kita ada juga pengawasan cyber. Sebulan itu kita sekitar 50, ada link yang kita kirimkan, kita laporkan ke pusat untuk dilakukan take down. Jadi memang kita tidak bisa take down, tapi dari kami lapor ke pusat, ke Deputi 4 namanya itu ya, di Direktorat Cegah Tangkal, kemudian dari pusat akan dilaporkan ke Komdiji untuk di take down. Tapi tantangannya apa? Di take down 10, keluar 100 gitu kan. Karena mudah sekali ini kan teknologi. Jadi kan tinggal upload lagi. Oh iya, tapi tentunya kita pemerintah boleh kalah dong. Kita pemerintah tetap harus bagaimana hadir memberikan rasa aman dan juga perlindungan pada masyarakat secara paripurna. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang sekali lagi kembali tadi Bapak sudah sampaikan BPOM ini bukan Superman. Betul. Kita butuh super team. Jadi harus juga ada bantuan dari masyarakat, kita saling kerjasama gitu ya. Kalau misalnya ini mungkin lewat dari pengawasan BPOM, kitalah yang membantu untuk memberitahukan gitu. Bukan karena iri ya, lihat orang lain jadi owner tidak, tapi karena kita mau melindungi sesama kita. Betul. Justru kita kan harus, kalau di agama Islam kan harus saling nasihati dalam kebaikan. Itu kan. Kalau udah tahu dia salah, kita kasih tahu dong gitu kan. Bukannya yang mencelakakan, tapi agar dia kembali ke jalan yang benar seperti itu. Betul sekali. Karena kan sudah ada aturan untuk bagaimana supaya skincare ini menjadi care dengan kita, bukan menjadi dangerous gitu. Skin dangerous. Oke, baik Pak. Nah ini juga kalau terkait masalah putih, sebenarnya kosmetik itu
paling maksimalnya bisa mengembalikan warna kulit kita ke warna kulit semula kah atau seperti apa? Karena siapa tahu saya pergi liburan nih kena sunburn dan lain sebagainya. Apakah itu fungsi dari itu skincare? memang bisa salah satunya untuk artinya kita bisa memang ada untuk yang sifatnya apa ya, perawatan ya, skincare tadi, tapi kembali ke warna aslinya. Oh iya. Bukan kalau kita aslinya misalnya coklat hitam, kemudian bisa kita berubah jadi putih, wah itu bisa habis satu gudang pun juga akan putih juga itu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi inilah yang perlu diluruskan, mindset seperti literasi yang kita luruskan kepada masyarakat, bahwa sekali lagi bahwa kosmetik itu tidak bisa untuk memutihkan, dan cantik itu tidak harus senantiasa putih. Apapun warna kulitnya, yang terpenting adalah sehat. Saya mungkin bisa menyadur sedikit kata-kata dari Buya Hamka. Buya Hamka tuh menyampaikan bahwa kecantikan yang abadi itu tidak terletak pada bahwa kecantikan yang abadi itu terletak pada ketinggian atau keluhuran adab dan ketinggian ilmu, bukan pada sekedar pada kecantikan ataupun pakaian yang tentu sifatnya fana. Jadi lebih bagaimana adalah inner beauty, itu yang terpenting. Seperti itu. Jadi artinya tidak perlu merasa minder, kemudian tidak pede karena kulit, wah saya kok hitam, justru orang bule aja pingin jadi kulit kayak kita kan. Orang bule sampai panas-panasan dia berjemur-jemur, nah, tapi setelah dia lama terpapar karena dari sana dingin kan, kembali lagi. Ya sama itulah. Jadi kosmetik sifatnya untuk membeli, tidak mungkin dia bisa untuk merubah. Jadi ini yang perlu sama-sama diluruskan. Tidak ada kosmetik kok memutihkan tuh, tidak ada. Artinya dia ada memelihara dalam kondisi kita tuh sehat dan bukan obat gitu. Iya baik. Nah memang kalau bule-bule itu Pak, kalau misalnya dia pergi liburan ke Bali misalnya, dia tuh pengen tanning, tapi kalau kembali ke negaranya balik lagi. Itulah juga kita yang punya kulit tan skin. Diputihkan gimana pun nanti bakal balik lagi ke kulit kita yang aslinya gitu. Nah itu ternyata waduh kompleks sekali masalah kosmetik ya. Tapi kembali kepada mindset sebenarnya. Jadi ini memang yang terpenting adalah mindset dari konsumen. Iya betul. Itu yang perlu kita luruskan bahwa tentunya ya tadi cantik itu harus putih, dan kecantikan yang penting adalah kecantikan dalam diri kita, inner beauty itu yang penting. Kan kalau jadi diri kita tuh cantik, perilaku kita beradab gitu kan, baik, ilmu kita tinggi, orang tuh akan respect gitu kan, akan muncul tuh secara alamiahnya itu, seperti itu. Oke, baik. Jadi meskipun mungkin kita secara look itu cantik, luar biasa, putih, bening dan lain sebagainya, sesuai dengan standar kecantikan pada umumnya gitu ya Pak ya, tapi kalau diajak ngobrol nggak nyambung dan lain sebagainya juga kan. Dan kalau misalnya dia tidak memiliki perilaku yang baik, ilfil juga dong. Dia setting apapun lah orang itu ya. Makanya ini juga yang penting tadi, makanya kalau menurut saya sih, cantik dari diri kita itu adalah yang penting adalah keluhuran budi kita, adab kita, dan juga ketinggian ilmu kita. Orang cantik apapun tapi ya hanya sekedar ini sifatnya ya sekelas saja. Tapi kalau orang yang punya kemampuan, punya adab yang baik, punya ketinggian ilmu, itu akan terus terukir dalam sejarah. Nah, dan itu sejarah sudah membuktikan juga banyak wanita-wanita dengan prestasi, dengan ketinggian ilmu, itu menjadi tercatat sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh gitu kan. Oke, baik. Jadi itulah Tribuners yang perlu diperbaiki juga. Selain kandungan dari skincare itu juga kandungan dari mindset kita ya. Itu kuncinya. Jangan memberikan ruang untuk terjadinya kejahatan. Seperti kata Bang Napi kan, bahwa kejahatan itu merupakan perkawinan dari kesempatan dan kemauan. Kesempatannya apa? Ada kesempatan nih, dia sebagai seorang pemilik pabrik itu kan, tapi dia punya kemauan, saya mau jalan yang lurus, tidak akan terjadi. Ada dia kemauan, saya pingin nih, tapi saya tidak punya pabrik ini, dia baru bisa maklum ya. Tapi saat bahwa dia punya kemauan dan dia punya kesempatan, terjadilah kejahatan itu. Karena apalagi permintaan dari suppliernya, permintaan dari masyarakat. Ya tadi ingin cepat putih. Itu gitu sih Mbak Ila. Baik, nah it's okay untuk punya warna kulit apapun itu, mau putih, mau coklat, mau sawo busuk kayak saya mungkin tetap aja. Tetap bagus eksotis gitu. Eksotis itu semua Tuhan menciptakan kita itu ada fungsinya masing-masing gitu. Terbaik versi kita. Betul sekali. Jadi buktikan aja apa yang kita punya gitu, atau apa yang bisa artinya unggul dari diri kita, bukan hanya sekedar kulit putih, tapi misalnya teman-teman bisa jadi orang yang pintar, bisa dan lain sebagainya, punya keunggulan selain dari penampilan fisik, ya why not, itu yang kita tonjolkan gitu ya Pak ya. Jadi tetaplah mencari produk-produk yang aman gitu. Kalau saya sendiri sih yang penting dia menghidrasi dan juga melindungi dari paparan sinar matahari. Itu aja kalau saya untuk skincare. Yang penting. Betul, yang berbepom. Harus berbepom yang penting. Nah, masih terkait Bepom nih Pak, mungkin sedikit ya keluar dari jalur kita pada hari ini.
MBG Pak. Ini seperti apa mungkin bentuk kerjasamanya MBG dengan BPOM sendiri, karena ya kita kemarin ini di luar dari prediksi BPOM kali ya. Biasanya kan prediksi BMKG ini ada sempat yang keracunan, kemudian juga ada yang ada berulat dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa Pak? Ya, tentunya pertama yang harus kita bawahi ini program MBG atau makan begitu. Dia masuk sebagai supplier di SPPG, dia hanya produksi abon telur itu 3 kilo. Setelah dia menjadi supplier SPPG bisa sampai 200 kilo. Tentunya luar biasa, dampak secara ekonomi ini secara nyata dirasakan, ya. Walaupun belum secara menyeluruh ya, karena belum semuanya terbentuk. Tapi tentunya yang terpenting lagi kalau terkait dengan kami adalah bagaimana program baik ini harus didukung dengan keamanannya, safety-nya, food safety-nya gitu kan. Dan kami, Badan POM dan BKN sudah ada MOU, ya. Dan kami senantiasa tentunya komitmen sebagai disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, Prof. Taruna, bagaimana kita harus mendukung program pemerintah. Sama-sama pemerintah harus kita dukung dong, gitu kan. Sesuai dengan kemenangan kita miliki. Pertama, kita siap untuk melakukan standarisasi dapur. Keamanan pangan tidak bisa pada satu titik saja dijaga, tapi dari hulu sampai hilirnya. Setiap proses itu merupakan bagian pentingnya. Mulai dari bahan baku, kemudian penyimpanannya, prosesnya, pengolahannya, pemorsian, sampai distribusinya, itu saling terkait semua hulu dan hilirnya. Jadi harus dipastikan aman. Ya, saat bahwa satu titik itu tidak tertangani dengan baik, itu ada potensi terjadinya cemaran, baik itu fisik, kimia, atau mikrobiologi. Yang terjadi keracunan ini karena lebih cenderungnya adalah cemaran biologi. Apa sebabnya? Ya karena ada tidak bagusnya atau tidak kurangnya implementasi ijen sanitasi, entah dalam proses, entah dalam penyimpanan, misalnya telur gitu kan. Telur ini kan jadi kalau kita bicara tuh di pangan tuh yang namanya itu duit, daging, duit bukan uang ya, tapi ini singkatan daging, unggas, ikan, telur. Ini merupakan media-media yang tinggi protein. Ini harus ditangani dengan baik. Begitu dia diam pada suhu kamar, mikroba tumbuh dengan sangat cepat. Mikroba ini bukan hanya kayak 1, 2, enggak dia 2, 4, 16, 29. Dalam 1 jam itu udah bisa ratusan ribu. Nah, artinya ini harus kita jaga, ya. Senantiasa tentunya harus kita pastikan disanitasi dalam prosesnya sehingga tentunya aman. Sekali lagi, tentunya program MBG ini program yang sangat baik. Nah, tugas kita bersama adalah bagaimana untuk mengawal itu. Kalau kami dari pemerintah, tugas dari Badan POM, standarisasi dapur, kemudian BIMTEK, penyuluhan keamanan pangan, ada penjamahnya. Karena penjamahnya ini kan variasi nih, ada yang SD, SMP, SMA, harus kita latih. Dan nanti tugasnya kepala SPK untuk terus-menerus nih memberikan pelatihan. Tidak bisanya sekali aja terus paham gitu kan. Jadi tentu harus terus-menerus diberikan pemahaman, kesadaran. Ini penting loh ini untuk anak-anak kita. Bukan hanya anaknya dia ya, artinya ini untuk anak bangsa gitu kan. Artinya dipastikan bahwa tentunya dia komitmen memenuhi keamanan pangannya. Standarisasi dapur, penyuluhan, dan juga kita nanti untuk pengujian sampelnya. Memastikan bahwa MBG ini benar-benar nanti memberikan kebermanfaatan sebagian diharapkan Bapak Presiden, baik secara untuk dukungan kesehatan dan juga untuk pergerakan ekonomi di Indonesia, seperti itu. Ya, oke, baik. Semoga ini juga bisa memberikan berbagai dampak yang positif ya Pak ya. Tadi udah UMKM, kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar, membuka lapangan pekerjaan, dan semoga untuk pengawasannya karena harus dari hulu ke hilir, semangat juga buat BPOM ya. Dan bukannya BPOM sendiri loh, ada semua, BGN, ada dinas kesehatan ya. juga ya, dinas kesehatan, pertanian, perikanan, semua harus pemerintah daerah. Kita ini merupakan satu, kalau kita bicara masalah keamanan pangan, ini merupakan tugas kita bersama sebagai suatu bangsa. Tidak bisa satu persatu aja, tapi ini merupakan kolaboratif dan sinergi harus terus-menerus dibangun. Termasuk media juga ya Pak ya? Wah, media itu paling penting, jelas itu. Media itu penting lah pokoknya. Kalau tidak ada media, tidak tahu gitu, ketika pemerintah kerjanya apa nanti gitu kan, tidak terekspos seperti itu. Betul sekali. Nah, terakhir Pak, sebagai penutup, mari mungkin sampaikan pesannya kepada seluruh masyarakat yang masih ingin putih secara instan dalam 3 hari. Boleh, silakan Pak. Baik, tentunya saya mendorong tentunya agar masyarakat ini menjadi konsumen yang cerdas dan bijak. Pertama dengan cara cek klik, ini salah satu tagline kita. Cek klik sebelum membeli atau mengkonsumsi produk obat dan makanan. Cek kemasan, pastikan kemasan dalam kondisi yang baik, tidak rusak, tidak penyok. Kemudian cek label, baca label dengan baik. Literasi kita ini harus terus kita tingkatkan. Banyak informasi pada label yang terkadang masyarakat enggan untuk membaca. Kemudian cek izin edar, pastikan tentunya sudah punya izin edar. Kalau dalam kasus kosmetik tentunya sudah harus ber-BPOM dong, jangan sampai tidak ber-BPOM gitu kan. Dan yang terakhir adalah tentunya cek kedaluarsa. Jangan sampai menggunakan produk sudah kedaluarsa. Dan untuk pelaku usaha tentunya di sini BPOM siap untuk melakukan pendampingan ya, pendampingan untuk meningkatkan daya saing. Tapi saat bahwa rekan-rekan pelaku usaha ini bermain-main dengan hukum gitu kan ya, bermain-main untuk mencelakakan masyarakat. Ini tegas arahan dari pimpinan kami, Prof. Taruna Ikrar, harus
tegas, tidak ada tebang pilih, dan tentunya kemarin waktu kita press release juga sudah mengajak berbagai APH dan mereka juga memiliki komitmen yang sama sebagai bagian dari pemerintah, bagaimana pemerintah harus hadir, memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat Indonesia dari produk obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Jadi tentunya silahkan apabila ada informasi ataupun ada keluhan terkait dengan obat dan makanan dapat datang langsung ke Balai Besar POM di Makassar, Jalan Baji Minahasa nomor 2 Makassar, ataupun manfaatkan layanan informasi dan pengaduan di 052 11111 533. Pasti dibalas dan ditindaklanjuti, insya Allah. Insya Allah baik. Jadi terima kasih Bapak ya sudah memberikan pencerahan untuk wanita-wanita berkulit gelap. Ada pencerahan nih. Jadi kita tidak harus putih seperti artis Korea ya Pak ya. Kalau kita punya kulit yang mungkin seperti saya tan skin ataupun juga sawo matang khasnya orang Indonesia gitu. Jadi pertahankanlah itu, nggak usah gila-gila mau putih, tapi bagaimana kita harus membuat kulit kita sehat, mungkin itu yang terpenting, terhindar dari gatal-gatal dan lain sebagainya, stretch mark, itu yang perlu kita untuk jaga, bukan bagaimana memutihkan kulit dalam 3 hari. Check out sekarang. Gitu ya Pak, terima kasih. Daripada sesaat kemudian tidak berguna. Terima kasih sama Ilo. Terima kasih Tribuners dimanapun berada. Baik. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan program menarik dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan narasumber serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.